Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'zumi mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan zikir. Belajarnya zikir lagi Bang, sampai kita betul-betul paham apa itu zikir. Karena zikir itu bukti kita bersama Allah. Tanpa zikir semua ibadah, ritual-ritual amalia ibadah tertolak. Kenapa tertolak? Tidak ada namaku kata Allah. Segala sesuatu itu akan diterima manakala menyertakan namaku, namanya Allah. Makanya Allah dalam sebuah hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Artinya segala amal perbuatan apapun, baik secara fisik nampak terlihat ibadah-ibadah makhluk maupun amalia-amalia keseharian yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, sepanjang dia tahu cara bagaimana menyertakan nama Allah, maka seluruh amalia itu dianggap ibadah, mengatasnamakan Allah. Kebalikannya, manakala dia melakukan sesuatu tanpa melibatkan namanya Allah, maka dianggap sebagai orang-orang yang melakukan sesuatu secara lalai. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman qayyid lahu syaitan. Bahkan dianggap dia itu dibersamai syaitan, melakukan sesuatu itu atas nama syaitan. Makanya ini penting sekali. Misalnya Pak, pulau Tanglet, jenengan dapat kabar dari apapun itu, malaikat atau wangsit atau orang suci sekelas nabi, misalnya jenengan ditakdirkan tahu takdiri akan meninggal 2 hari lagi, kira-kira jenengan nek Pak jenengan kira-kira mati sedina meneh tapi isi ana wektuan, karena ajal idza ja'at ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang itu tiba-tiba, tapi karena jenengan punya sesuatu yang istimewa sama Allah diberi kabar, ya sudah, khusus panjenengan Pak sinten jenengan? Nah, Pak Alfian, jenengan karang tiang khusus, jenengan kula kabari. Umur jenengan misalnya pun sejak tahun nonton gitu. Sejak tahun nonton dari 64. Jenengan karang tiang istimewa, diberi kabar sama Allah, dan itu benar, kabar yang hak. 2 hari lagi meninggal. Kira-kira apa yang mau dilakukan untuk menebus seluruh kesalahan dosa yang dilakukan selama ini, yang sudah 64 tahun? Apa kira-kira? Ada jaminan diampuni Tuhan kan? Misalnya 2 hari wis gak usah kerja, gak usah mangan, gak usah warna-warna karena sudah tahu rong dina meneh mati. Yuk minta ampunan. Caranya, ya Allah sepuroni, ya Allah ampuni, Allah maafkan Allah, sampai 2 hari malam. Kira-kira dapat jaminan ampunan Tuhan enggak? Harapannya diampuni. Nah, ampunan Tuhan itu kan ada syarat hukumnya. Terus ada orang yang berpendapat banyak baca Quran terus, atau melakukan sholat atau sedekah atau apapun. Nah, makanya setelah kita tahu kira-kira apa yang menjadikan kita itu dapat jaminan Tuhan, jaminan ampunan, dan juga jaminan pemaafan atas segala kesalahan dosa, dan jaminan kesejahteraan penghidupan yang bahagia, itu harus kita dapatkan. Terus
mana hujah dalil yang memastikan kita melakukan sesuatu itu menjadikan Tuhan ridho, Tuhan memaafkan. Itu harus kita cari. Sholat misalkan 2 hari kita melaksanakan sholat di Al-Quran, bahkan Allah mengancam wailul lil musallin alladzina hum an sholatin. Berarti bisa jadi sholat yang kita lakukan itu kategori sholat yang lalai, bisa nggak diterima dong sama Allah. Itu yang satu, masih ada cacatnya, masih ada spekulasinya. Yang kedua, kita berdoa sama Allah. Memang ud'uni astajib lakum, minta sama Allah, doa sama aku maka aku kabulkan. Tetapi di situ dalam syarahnya oleh ulama-ulama ahli tafsir, orang minta itu tidak semua dikabulkan, harus ada syarat-syaratnya. Baik itu syarat-syarat secara internalnya atau eksternal. Syarat internal ya orangnya harus dohir, harus suci dalam keadaan yang betul-betul yaitu menjadi hamba yang soleh dan segala macam. Syarat eksternalnya tempatnya suci, waktunya pas dan segala macam. Artinya doa itu pun belum tentu istijab. Terus yang lagi puasa, dalam sebuah hadis Nabi, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti artinya kategori puasa kita itu belum tentu kategori puasa yang mendapatkan balasan royan surga yang pintunya itu namanya royan yang dikhususkan untuk orang-orang puasa. Bahkan puasa itu karena saking istimewanya aku sendiri nanti yang akan memberi balasan kata Allah. Tapi dalam hadis ada yang menyebutkan berapa banyak, artinya banyak orang melaksanakan puasa tapi tidak dapat apa-apa. Berarti lemah dong. Nah kira-kira apa yang dilakukan? Apalagi mau belajar nahu, sorof, fikih, ngaji, muroke, ceramah, kasih. Umurnya sudah 50 tahun, kita 60 tahun. Untuk menyelesaikan umur 60 tahun yang selama ini kita lakukan, ya ada salahnya, ada benernya, ada dosa, ada macam-macam. Kadang-kadang rekodoyo, kadang kita malas-malasan, nggak taat sama Tuhan, kadang-kadang menentang, bahkan berani melanggar hukum-hukum Tuhan. Mau pakai cara apa kita? Syafaat misalkan. Karena memang syafaat itu diberikan khusus untuk orang-orang pendosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang minim dalam hal amal. Oke. Berharap dapat pertolongan Rasulullah, syafaat Rasul. Terus pertanyaannya, kira-kira pantas gak kita dapat syafaat Rasulullah? Atau pertanyaannya, apakah Rasulullah itu kenal dengan kita? Jangan-jangan Rasulullah nggak mengenal kita. Kita mengaku umatnya memang. Aku umatmu ya Rasulullah. Kita mengaku-ngaku. Tapi pertanyaannya, diakui tidak kita? Dikenal nggak sama Rasulullah? Jangan-jangan pengakuan sepihak. Ibaratnya cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku sebagai umat, tetapi beliau tidak mengenali kita. Nah ini yang harus kita selesaikan, mau masih ada waktu. Di surat Al-Ahzab itu sebenarnya Allah sudah memberikan sebuah bocoran, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfirah. Laki-laki yang banyak zikir atau perempuan wadzakirati, jadi zakirina wadzakirati, tapi syaratnya kasih ini yang banyak, yang berzikir. Jadi bukan orang-orang yang sholat yang banyak sholatnya, orang-orang yang bersedekah yang banyak sedekahnya, yang melaksanakan sholat malam terus menerus. Tapi kalimatnya itu wadzakirina Allaha, orang-orang yang mengingat Allah. Kasih. A'addallahu lahum, Allah
berjanji kepada mereka. Allah kalau berjanji benar kan? Pasti benar. Tidak pernah Allah mengingkari janji. Kalau kita kadang-kadang berjanji mengingkari. Tapi kalau Allah yang memakai kalimat a'adallahu lahum maghfirah, pasti enggak? Pasti. Kalau minta ampun sepurone Allah, belum tentu disepuro. Maafkan atas kesalahan kami ya Allah, atas kesalahanku ya Allah. Kadang zalim, kadang berbuat gak adil sama istri anak, kadang-kadang ucapannya menyakiti tetangga, teman, dan kadang-kadang apa yang saya lakukan itu membuat kerusakan. Belum tentu dimaafkan, diampuni. Ibaratnya orang itu belum kerja tapi sudah disiapkan bayaran. Yaitu tadi, siapa orang-orang yang banyak zikirnya. A'adallahu lahum maghfirah. Dan bukan hanya ampunan yang akan diberikan Allah. Janjinya Allah itu bukan ampunan tapi wa ajrun azima. Luar biasa. Pakainya itu ajrun azima, pahala agung itu dimaknai jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa orang-orang yang banyak zikirnya itu merupakan sebuah golongan yang sangat istimewa sama Allah dibandingkan golongan orang-orang lain, dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain yang ahli ibadah. Tapi ahli zikir ini luar biasa kedudukannya. Karena ahli zikir itu adalah ahli ruh. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi dia merasakan. Tetapi untuk memasuki wilayah dalam ruh, bermula dari zahir dulu, sebutan pakai ucapan illallah, la ilaha illallah. Kita mengakui tidak ada kecuali Allah. Yang kuat illallah, yang hebat illallah, yang bisa menolong illallah, yang maha memberi pertolongan illallah. Semuanya, bahkan seluruhnya ini akan hilang menetapkan satu nama illallah. Sehingga pandangan kita itu pandangan yang fana, tenggelam dalam namanya Allah. Nah, kalau sudah memasuki wilayah rasa itulah baru orang itu paham dengan apa yang disabdakan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doa itu kalau dibaca pagi dan sore 3 kali dia akan memberi manfaat apapun di dunia maupun di akhirat, bahkan antara keduanya itu tidak akan bisa. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita itu merasakan itu? Belum. Kenapa kok selama ini kita tidak bisa masuk ke wilayah rasa itu? Karena ternyata yang kita dapatkan itu selama ini itu masih spekulasi. Mudah-mudahan kita segera dipahami. Jadi ini diseriusi, harus diseriusi sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi zikir. Jadi kalau satu hari kita dapat kabar mau meninggal, sudah dapat jawabannya, apa yang harus dilakukan? Zikir itulah yang paling utama. Wala dzikrullahi akbar, lebih utama dari ibadah yang lain. Karena zikir bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan saat kondisi apapun. Zikir itulah hakikat daripada sholat. Coba kalau jenengan dengarkan orang-orang yang ceramah itu, kiai, saking utamanya sholat itu, kalau nggak bisa berdiri harus dilakukan duduk. Kalau kamu nggak bisa sholat dengan duduk, harus dilakukan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, isyarat mata atau kalau nggak bisa disolati. Itu saking pentingnya sholat. Kan seperti itu yang kita dengar selama ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sholat bisa berdiri, duduk, berbaring, gerakan hati isyarat, kira-kira sholat itu gerakan bukan? Ternyata bukan.
Kalau kita memahami selama ini sholat itu dikira itu Allahu Akbar, mengangkat kedua telapak tangan, takbiratul ihram, berdiri, menghadap kiblat, kemudian rukuk, sujud, duduk, tilawah dan segala macam. Dikira sholat itu adalah sebuah gerakan-gerakan seperti. Ternyata karena orang kalau nggak bisa melaksanakan sholat itu bisa berdiri, maka dia harus duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia berbaring dan segala macam. Berarti artinya sholat itu bukan gerakan. Makanya dalam sebuah ayat Innani anallah dalam surat Toha, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholah li dzikri. Sesungguhnya aku Allah, kata Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'buduni, maka sembah aku, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Berarti sholat itu li zikir. Makanya orang selama ini belajar sholat khusyuk nggak ketemu-ketemu, sampai ikut seminar, pengajian, sampai ikut pelatihan bagaimana caranya sholat khusyuk, nggak bakalan ketemu. Kenapa kok nggak ketemu-ketemu, nggak iso-iso? Karena perintahnya sholat itu bukan untuk khusyuk, tapi untuk zikir. Wa aqimis sholat li zikri ternyata. Nah, kenapa kok khusyuknya di mana? Khusyuknya itu setelah kamu berzikir, kamu tahu zikir ini adalah jaminan Tuhan dapat ampunan dan akan diberikan pahala yang agung, jaminan kebahagiaan. Maka dia serius mengamalkan zikir. Baik zikir jahar maupun zikir khafi yang dilantunkan dalam hati. Sing sampun kula ajarkan. Itu dilakukan secara istiqomah sampai dia tenggelam, sampai dia betul-betul merasa yakin kehadiran Allah dalam jiwanya. Baru dia diberikan sebuah janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul, pasti tenang. Karena dia sudah diberi ketenangan, tentrem, ayam, barulah dia melaksanakan sholat. Allahu Akbar, khusyuk dapat itu. Jadi awalnya tentrem dulu, zikir terus-menerus sampai tentram. Setelah tentram, ayam, baru dia melaksanakan sholat. Namanya khusyuk itu identik dengan tentram. Makanya pintu awal menuju sampai sholat khusyuk zikir. Paham kan? Makanya yang kita serusi zikirnya sampai jadi. Zikir jadi itu bukan hanya zikir ucapan, tapi zikir sampai Allah menghadirkan sebuah rasanya. Zikir itu kayak apa? Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul akhirnya kita itu terperanjat, ucapan itu wujud dalam sebuah rasa. Betul-betul kita akan melihat sesuatu tidak ada kecuali la maujudun illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sampai semua tenggelam dalam satu nama Tuhan, yaitu Allah. Nah, baru kita paham dengan barang siapa bersama namanya Allah tidak akan bisa memberi mahdhurut, tak memberi mahdhurut. Jadi nggak bisa menyentuh kemahdhurutan itu pada orang-orang yang bersama namanya Allah. Misalkan jenengan membawa sebuah kuasa presiden merono ini atas nama Pak Prabowo, jenengan dapat perlindungan dari negara. Jenengan mantan tentara gitu. Guru. Umpami jenengan dapat kuasa sebagai presiden langsung. Kepala sekolahnya hormat betul. Mesti hormat. Dalam melaku, nakon kodim, nakon tentara, nakon polisi, semua itu tahu itu atas nama Presiden Prabowo bawa. Dapat perlindungan nggak? Dijaga betul. Karena dapat SK. Karena dapat stempel langsung atas nama presiden, tapi asli loh. Kalau nggak asli, nggak dapat perlindungan, disepelekan. Begitupun juga Allah itu Bismillah, Syafi, Bismillah, Kafi, Bismillah.
Kalau atas nama Allah tidak akan bisa memberi makturat di bumi maupun di lain. Nah, atas nama Allah itu maksudnya dia dapat mandat dari Allah, melekat namanya Allah dalam jiwa dia. Nah, kalau nggak dapat nama itu dihinakan sama Allah, dihinakan atas nama presiden tapi ngaku-ngaku dan tidak benar, dipalsukan, bisa dapat pidana, hukuman malah. Sama kayak kita itu mengaku-ngaku saya berbuat ini atas nama Allah, saya melakukan sesuatu karena Allah, saya berbuat karena Allah. Itu mengatasnamakan Allah tapi dia nggak paham tentang Allah. Mesti tanya, terus bagaimana caranya supaya kita itu selalu bersama Tuhan? Zikir menyebut nama. Karena zikir itu bisa dilakukan duduk, berdiri, berbaring, di mana saja, sedang di pasar, di rumah, mau berbaring, semuanya harus qiyam wa qu'udan wa ala junubin. Laki-laki yang banyak zikirnya, makanya harus 165 kali. Itu diamalkan secara sungguh-sungguh sambil pejamkan mata. Orang kalau sudah meninggal diadili Tuhan, dia pasti minta, ya Allah beri aku satu saat, kasih aku kesempatan sesaat aja ya Allah. Minta 1 hari gak bisa, 1 jam gak bisa, sesaat aja ya Allah, beri aku kesempatan. Hidupkan. Kira-kira orang setelah meninggal diadili Tuhan tahu betul balasan surga dan neraka, dia ketakutan betul karena dia pasti gak bisa menuruti ibadahnya, amaliyahnya, semuanya gak bisa. Dia akan ditakdirkan masuk neraka. Maka dia minta sama Tuhan, ya Allah beri kesempatan 1 saat aja. Kira-kira mau apa yang dia lakukan, mau melakukan apa kira-kira 1 saat ya Allah. Sama Tuhan tetap gak dikasih Pak. Sesaat ya Allah, misalnya saat itu berapa detik? 5 detik. Kira-kira mau melakukan apa coba untuk menutup sebuah kesalahan? Minusnya selama 60 tahun, wong kuwi takai umur 1 tahun, 50 tahun aja nggak bisa selesai. Kenapa kamu kok minta 1 saat? Kalau sampai Tuhan memberikan aku kesempatan hidup 1 saat aja, selesai semua ini. Kira-kira mau apa coba? Kalau sholat itu gerakan, butuh 5 menit. Kadang-kadang kalau sing disuwe-suweke butuh 1 jam. Nah ini dia sama Tuhan minta 1 saat. 1 saat itu berapa? Ya udah 3 detik aja ya Allah. Kira-kira apa coba? Ternyata dia akan menyebut sebuah namanya Allah. Begitu dihidupkan, nyawa dimasukkan dalam jasad, hidup gelap, dia menyebut nama itu. Nah kalau sudah menyebut namanya berarti dia kena ayat wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama orang zikir. Berarti setelah dia menyebut nama, selesailah seluruh dosanya habis. Makanya itu janjinya Allah, wa dzakirin Allah katsira wa dzakirati amadallahu lahu maghfirah. Cerdasnya, sayangnya cerdasnya sudah mati. Besok akhirat diadili Tuhan, baru tahu neraka balasannya luar biasa mengerikan. Dia minta sama Allah 1 saat untuk melakukan apa? Melakukan zikir ternyata. Nggih mboten. Lah nek nganggo salat butuh 5 waktu, 5 menit soalnya. Setelah dia tahu balasannya akan dia dapatkan, maka mereka akhirnya minta sama Tuhan, minta 1 saat. Ternyata sama Tuhan tidak diberikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalimatnya ya alangkah baiknya kami menjadi tanah lagi, kuntu turoba. Apa nih Ustaz? Ya, kuntu turoba, celaka kami. Celaka aku, celaka menceritaku, ngerti aku tadi lemah wae. Itu saking putus asanya orang-orang yang minta supaya dihidupkan lagi. Nah, jangan sampai kita itu terjadi seperti itu. Makanya kita sudah tahu ilmunya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan zikir dan bisa kembali menghadap kepada Allah bi husnil khotimah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.